Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramat, segenap para guru, para ustazah, para orang tua yang sama kita muliakan, guru-guru kita begitu banyak yang hadir. Pokoknya kalau ibu masuk ke dalam kesandung ustazah. Kita doakan para guru-guru kita, para ustazah kita sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus orang tua kami Umina Ustazah Hajjah Ida Farida beserta sang suami tercinta Ayahanda Kiai Haji Nasir Zain. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Para pimpinan majelis taklim, para ustazah yang lainnya, para guru yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena nggak dikasih catatannya, namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu hadirat jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita pada pagi menjelang tengah hari dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip hakikat cinta untuk sang baginda. Baca diri dah. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita hari ini dicatat sebagai amal ibadah, dan kumpul kita hari ini berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, saya nambahin aja banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa Maulid merupakan salah satu bentuk cinta kita ke Rasulullah. Bu, apaan? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Bukan hanya sekedar cinta di lisan, tapi Rasulullah cinta lahir batin, bahkan dunia dan akhirat. Mana buktinya? Dibuktikan oleh Rasulullah melalui riwayat sejarah. Beliau ketika Rasul mau wafatkan, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Dan jaminan apa semua yang diberikan kepadaku? Lalu Allah katakan dalam hadis kursi, Allah bilang, Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya jaminannya apa Jibril? Allah bilang lagi, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi mah gak egois. Nabi gak egois kok. Nabi gak egois. Nabi bahkan detik-detik beliau mau wafat,
keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa yang diucapkan? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat masih ingat kita, nyari-nyari umatnya. Kalau kita kan lain, lagi sekarat anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, Ji, ada lo yang bontot bilangin sini. Romannya emak udah gak kuat, kok penyakit sini-sininya mau ngomong sama lu pada kumpul. Kalau emak udah gak ada umur, lebih akur sama saudara. Itu tanah samping rumah lu jangan jual. Lu ngapa mak tanah Cina? Lah kita mau mati masih banda yang kita pikirin ya Pok. Masya Allah, Rasulullah nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong nih. Dia bilang siapa Bu nih rahasia ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran. Sehancur-hancurnya, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Ada yang nongol Pok, rebah semua. Kiamat. Ini kan cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Ini kan cerita kiamat, jangan baper. Ada yang bangun. Rebah kiamat. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong Pok. Pantas banget udah, nggak ada lagi. Baru dihidupkan oleh Allah pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Nggak ada panitianya. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian konsumsi siapa? Bagi tugas dipanggil pertama malaikat sama Allah adalah malaikat Ridwan. Ridwan, labbaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, orangnya selalu getol ngaji, datang ke ustadzah, kumpul bareng sama guru-guru yang model begitu. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadzah raja benci. Ya Allah, sama kiai sama Habib takut banget. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86. Malik. Jibril, Mikail, siap ya Rob. Ente berdua ke surga. Buruan. Ngapain ya Rob saya berdua? Ambil kendaraan buruk di surga, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail Bu turun ke alam. Alam udah hancur semua, udah rata. Lah kiamat. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan dia kongkok berdua. Nggak agak tahu. Atau malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Lo nanya gua. Ini bagaimana nyari kuburan? Udah rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari tebet aja nggak nemu ini. Udah rata semua. Coba lo cek di Google Map. Udah nggak nemu udah. Terus bagaimana urusan kita berdua? Sujudnya Jibril. Sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud ibu. Dengan izin Allah terbukalah kubur Rasulullah.
Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Oh. Bener ini kiamat Jibril. Bener Muhammad, cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, ditambahan doang. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah sih. Terus gak tahu Muhammad ini mah gua tugas gua, kerjaan gua bangunin lu doang dari kuburan nih. Udah ayo kita berangkat dah. Kemana Jibril? Udah ayo kita ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat udah kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Wah, Grabnya namanya Buruk. Berangkat. Masya Allah po, nyampe Rasulullah di dalam surga. Di dalam surga Rasulullah kayak orang gak betah, mukanya rada murung, bengong Rasulullah di surga. Kan yang punya surga gak enak lihat begitu. Lah ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, gak betah di surga. Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas, cukup ya Rob. Saya mau udah dikasih bangku, mejanya gak ada. Baru kali ini bertamu ada bangku gak ada meja. Nggak ngapa-ngapa, biarin juga nggak, biarin lagi repot kali kelupaan, biarin nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa, harus aja udah biarin, memang begini, kalau panitia repot mau begini, lupa gitu saking repot, keras banget lagi nih. Sedotan yang nggak ada. Ini saya kopok dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haus po. Orang ceramah kan kayak mobil jalan. Mobil jalan kan kudu ngisi bensin. Itu kan nggak ceramah. Ibarat mobil mogok. Terus ini. Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak saya. Kenapa kalau memang udah enak, muka murung begitu, Romana kayak kagak betah, bete banget, galau atau gabut. Saya udah enak ya Rob. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Ya Allah ibu, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begini pemimpin. Udah masuk DPR malah lupa. Kalau sekarang nih kita, suara kita lagi direbut-rebut sama caleg. Ya, belum jadi doang. Tenang aja ibu, kalau saya jadi, pokoknya jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Bu, jangan sampai salah pilih bu. Ibu, ini kadang-kadang sekarang udah kita belain ya kok, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal agama rakyat, ngajong buat. Bener bu, orang kalau lagi naik panjat pinang itu lomba 17-an Agustus ya 17-an lah, kan yang paling capek yang di bawah. Panjat pinang udah jelas-jelas lehernya tuh melintir sana, melintir ke kiri, melintir ke kanan. Tapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya. Apa yang dibilang? Biarin, mesti nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat apa? Kan hadiah banyak gitu di atas, bawa turun dong. Kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Udah kita naikin nyampe di atas, habis juga garas semua hadiah.
Wis kok duit rakyat dibuat semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga najis. Panci-panci ya kerepus semua. Bansos diembat udah buat najis. Rakyat lagi susah kena covid dia po. Zaman covid kemarin ada korupsi bansos. Kenapa kita? Itu udah capek 2 tahun setengah po. Tiap hari TV beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Nah masyarakat panik. Dibikinin tulisan gede buat baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lah, kan ketakutin itu. Bagaimana rakyat yang mau panik? Emang gak ada tulisan yang enak apa bacaannya? Kan ada bacaan yang enak. Bahasa Indonesia kaya dengan bahasa, Bu. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak itu bahasa. Ayo pakai masker, harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Kan menakut-nakutin, bikin panik. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Mungkin kita takutin kita. Enak buat kita. Dagang nggak boleh, kerja pada PHK, keluar rumah nggak boleh. Pakai masker ya, double Bu, jangan satu, double. Ya Allah, double po. Kalau emak-emak di kampung saya habis makan jengkol, lupa sih pakai sudah gigi, lupa itu. Mau ke pasar pakai double, ngap-ngapan dia, naik motor. Pulang, ngap apa sampai rumah. Tetangga ngomong nggak kena covid ini. Enggak, dia ngendus napasnya sendiri. Makanya besok nih Bu, jangan sampai salah pilih. Bu, pilih yang udah kelihatan, yang udah jelas, track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas. Yang sering dibully, yang sering dikatain tuh pilih. Yang sering dijegal tuh gitu, yang ganteng, keren, cerdas. Udah dia buat udah. Nggak pakai dibilang udah paham semua. Maklum udah tua bisa udah paham. Bu, Masya Allah luar biasa Rasulullah tuh keluar dari surga. Nah kalau udah keluar Rasulullah, baru manusia dihidupin oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali oleh Allah, dibentuklah semuanya tuh. Masing-masing bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah, gak kenal bini kok. Masing-masing kita bawa diri di sana. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Hari kebangkitan, sejengkal matahari di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Ayo nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Galon isi ulang gak nemu. Tapi orang yang rajin maulid, kumpul di majelis maulid, sering kalimat-kalimat bacaan sholawat yang dibaca dari mulutnya basah dengan bacaan sholawat, disediakan oleh Allah. Haudhuka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin po, dia di sono, dia kausan, dia kecetek, rasain nggak ada yang nolongin. Alhamdulillah min. Kita ngaji begini sholawatan enak po, Masya Allah. Sholawat sekali dibalas 10 kali. Ustaz, saya lagi halangan boleh baca sholawat, tetap baca sholawat dalam halangan dapat pahala kok. Baca sholawat ada wudhu nggak ada wudhu tetap dapat pahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Mbak tadi dah. Hanya mama di mana-mana getol loh. Ngajinya sholawatan dulu. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe ke pengajian. Mama mau paling getol pengajiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum gabungan PKK, belum lagi BKMT. Allah mama. Jam 1 hari wong-wong speaker dinyalain, jam mic dicolok, panggilin temen atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romelah, Saroh, ngaji sini loh, kumpul. Dipanggilin teman-temannya. Sambil nungguin teman datang dia selawatan dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak tuh. Adinul lana wal aqulana. Assalamualaikum. Salam lu nyampe ki. Ya duduk sana ya. Wal adnul lana wal aqulana. Assalamualaikum. Bu Haji Pok gelar ambal buat saja situ. Adinul lagi selawatan.
Nah, itu kalau di Mesir selawat itu buat yel-yel perang tentara itu bu. Adinu lana wal haq lana wal adlu lana wal kullu lana, semangat perangnya. Lah pindah ke Indonesia versinya lain. Adinu lana wal haqqu lana. Nah, nenek dibuki pasangin geleker. Ya Allah. Lah kalau orang Arab kalau baca talbiyah aja semangat ya po. Kalau bikin umrah tuh habis ngambil mikot ya dia talbiyah kencang buat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Badannya semangat dia. Tapi di Indonesia lain itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik maafin gue berangkat umroh sedih. Masya Allah, selawat yang dibaca bu, selawat. Emak-emak kita zaman dulu apaan? Allah hidupnya berkah, anaknya banyak, nggak ngerasa susah. Kenapa? Karena emang dibarengin, masaknya selawatan, goreng tempe sambil selawatan. Ya bu, sambil ngulek sambal di selawatan tuh orang dulu goreng tempe, ya baca selawat. Emak tuh ingat saya kalau mau bikin sambal goreng tempe, ya baca selawatan zaman dulu. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah bu, enakan selawat tempenya angus. Khusyuk banget baca selawat. Pas makan lakinya marah, nyalu ngapa tempe angus ini? Gara-gara Muhaimin mbak. Muhaimin orang mana? Itu capres, cawapres. Bukan itu, ini selawatan bang. Oh selawatan, lu goreng tempe sambil selawat. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po. Enak. Emak-emak sekarang dulu masak TikTok. Dia nyanyi baju, udah lakinya nggak pulang-pulang. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Lagu dangdut. Wanita mana pasti katakan apabila suami ringan tangan. Lakinya kagak dengar begitu, tendangin kompor tuh kagak jadi biasa. Selawat jadi adem, biar kita kesel banget sama laki nih. Selawatan jadi adem bener po, udah praktekin dah. Bang emang gue gede gitu, emak lu dari kemarin masih belanja dikit buat lu duit lu. Ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya. Komarun, 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 Sidinan Nabi Komarun. Gini, lakinya dinyanyiin begitu selawat jadi adem. Bininya namanya Rodia, dibalikin sama lakinya Rodia. Ya dawal ya. Bininya kesel banget. Ya Toibah Rodia. Anaknya ngeliat lah, mak baca selawat lo bapak itu ikut-ikutan. Itu bocah anak yang kecil, ya jemalu bocah. Ya Allah, tawanya tawa udah ngari mau ngapain lagi. Umi Ustazah Ida sekarang undang penceramah ini. Ustaz PA diundang. Yang penting tawa udah po. Daripada kita puyeng mikirin laki nggak pulang-pulang, tawa aja udah. Selawat mbak, selawat dibutuhkan kita tuh, disiapin tuh. Makanya hari kebangkitan manusia dikumpulin semua jadi satu. Saat itu kita butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar.
Rame-rame kita ngadep ke Nabi Adam, minta pertolongan, berduyun-duyun. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapaknya, moyangnya manusia, tolongin kami Adam. Nabi Adam ngomong, ibu, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi kebelangsak ini. Dulu punya dosa di surga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Ya Allah, Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari surga kok. Lah model kayak kita dosa banyak pengen masuk karena agak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya satu tuh, nggak sanggup dia nolongin kita. Gue juga punya dosa, bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah? Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis, dirayu-rayu dia tuh sama ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam tayang, mam. Khuldi artinya kekal. Kalau kita makan, kita kekal di surga berduaan. Mam. Yang namanya laki, bu, gua Allah kena godaan perempuan teklok. Saya laki mau biar kataku bisa kayak pagar kecamatan gue. Dimakan sama Nabi Adam. Nyangkutlah buah khuldinya di tenggorokan. Sejarah membuktikan laki-laki ada jendolannya di leher, itu jakun. Kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher suami ibu, pegang aja lehernya, tanya pelan-pelan, bisikin, bang, ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa nggak nyangkut di leher makan buah khuldi, langsung ke dada. Alhamdulillah, syukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Ribet po. Nyampe di dada kan terbelah dua. Alhamdulillah, bersyukur lagi. Kalau satu doang lah kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup. Nabi Adam kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba mau Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia majawara, rame-rame kita ngadep minta pertolongan. Nuh, tolongin kami Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah ngurusin anak satu si Kanan. Susah banget gua urusin tuh bocah. Gua ajak naik getek dia kagak mau. Dia mau kelembung ikutin orang kafir. Coba lu datang ke Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin lo. Dia kalau di dunia dia mau jadi Khalilullah. Rame-rame kok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah ada aja. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita, bohong sabananya jadi lalat. Nah kan nangis nyengir. Apalagi tukang bohongin rakyat. Ngajong banget. Bu, Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, coba datang ke Nabi Isa. Isa bisa nolongin no. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak gak punya, bini gak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak kawin po. Makanya umatnya ikut-ikutan tuh, gak kawin juga. Ya sangka itu ajaran tuh, pastor agak kawin ya, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang. Wah, punya perabotan nggak dipakai. Bu, satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Allah, Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ibu, hari kebangkitan. Ini yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar. Rasulullah manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini. Ya Allah, Nabi panggil kita, cing. Nabi panggil kita, ya Allah. Nabi cuman yang dipanggil gak sembarangan orang. Enak aja. Wah, ada tandanya, udah mereknya lah yang dipanggil Nabi. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sholat. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, jangan kecil hati. Kalau rajin wudu, muka kita bersinar. Di akhirat, wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama.
Tidurnya dikasih kulit hitam, rajin wudhu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat?